Ini sebelum diganti LCD dan ini setelah diganti LCD. Baik, kali ini aku ada HP Oppo A17 yang LCD-nya berpelangi nih guys ya. Karena seringnya jatuh. Karena yang pakai ini anak kecil ya. Jadi ya wajar guys ya. Sering dibanting, mungkin dikiranya batu bata kali ya. Baik, langsung saja kita lepas SIM tray dan kemudian kita lepas back cover atau backdoor belakang. Cukup menggunakan kuku saja guys, nggak usah menggunakan cangkul ya, cukup menggunakan kuku. Kalau kalian nggak memiliki kuku, kalian bisa pinjem kuku pacar kalian atau istri kalian guys. Langsung saja kita angkat untuk back covernya seperti ini. Ini agak lumayan susah ya, karena memang masih ori guys, belum pernah dibongkar sama sekali. Dan ini ada double tip di bagian kaca kamera yang bawah. Yang terpenting angkat back cover atau backdoor belakangnya, hati-hati saja guys, jangan terlalu buru-buru, takutnya nanti kaca kameranya pecah ya. Nah, ini sudah hampir terbongkar nih guys, dan di sini terdapat soket fingerprint, hati-hati jangan langsung ditarik ya. Baik, dan ini masih segel ya untuk bautnya. Langsung saja kita lakukan bongkar untuk seluruh baut. Kita lepas seluruh bautnya guys, menggunakan obeng plus ya, bukan menggunakan test pen guys, tetapi menggunakan obeng plus. Dan jika kalian belum memiliki obeng HP, kalian bisa cek link pembelian di kiri bawah guys. Baik, dan ini saya lepas untuk penutup mesin dan kemudian lepas soket fingerprint. Dan tinggal kita lepas soket baterai, kemudian angkat baterainya seperti ini guys. Kita tarik ini yang warna hijau ya. Kita pisahin dulu guys dengan yang warna bening. Kita tarik yang warna hijau saja seperti ini. Memang agak susah jika belum pernah membongkar baterai ini guys. Tetapi tenang saja, kalau kalian tarik yang warna hijau aman. Dan yang terpenting soket baterainya sudah dilepas. Baik, dan kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita songkel untuk LCD-nya ya. Songkel bahasa mana guys? Karena ini sudah lepas lem LCD jadi lebih mudah guys ya. Dan kalian perhatikan ada penyaring speaker atas harus tetap di frame-nya ya. Baik, dan kemudian ini aku menggunakan LCD dari OG Original Quality. Buat kalian yang ingin membeli LCD-nya, kalian bisa cek link di kiri bawah, itu ada link pembeliannya guys. Baik, dan selanjutnya kita pasangkan, kita akan lakukan tes LCD-nya terlebih dahulu. Kenapa harus dites? Ya harus dites ya. Sebelum dipasangkan harus dites, apalagi divideokan seperti ini. Misal kalian beli bisa direturkan kembali gitu loh ya. Jadi seperti itu guys. Baik, dan ini sudah menyala untuk handphonenya. Selanjutnya tinggal diapain? Tinggal kalian makan dulu guys. Kita tes dulu ya untuk LCD-nya. Kita tes kontrasnya terlebih dahulu guys. Apakah normal ataukah tidak ya. Nah seperti ini. Waduh, ini memorinya penuh ya handphonenya. Kita geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke kiri, dan geser ke kanan. Apakah normal? Dan ini normal guys. Dan selanjutnya kita tes untuk sentuhannya. Caranya kita tekan satu aplikasi dan muter seperti ini. Jika ada bagian yang tidak bisa disentuh, pasti aplikasi yang kita tekan ini pasti lepas ya. Baik, dan ini sudah lulus tes ya. Kita lepas untuk keseluruhan lagi. Setelah itu tinggal kita rapikan untuk LCD-nya. Kita lepas plastik ini dan kemudian lepas plastik double tip dan kemudian tempelin untuk soket LCD-nya ke badan LCD seperti ini. Tuh ya kan jadi rapi kalau digini ini guys ya. Baik, dan kemudian kita bersihkan frame ya. Jadi di sini kalau LCD masih ori biasanya lemnya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi gosok-gosok saja seperti ini menggunakan obeng min ataupun yang lainnya, kalian bisa membersihkannya guys ya. Dan selanjutnya tinggal kita sikat seperti ini ya, menggunakan sikat gigi bekas. Jangan menggunakan sikat kawat ya, waduh bahaya guys. Baik, dan kemudian langsung saja kita lakukan pengeleman. Kalian perhatikan di sini ada sensor ya. Jangan ditutup menggunakan lem ya, pada intinya jangan ditutup lah ya. Kalau kalian tutup nanti bakalan error ya. Error gimana? Kalau buat nelpon layarnya mati ya, karena sensornya tertutup gitu loh. Baik, dan selanjutnya kita lem keliling seperti ini ya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Yang terpenting untuk dasarannya sudah bersih ya. Ya seperti yang tadi kita bersihkan harus benar-benar bersih. Kalau bersih pasti bakalan kuat guys. Baik, kita lem keliling dulu dan ini sudah hampir selesai. Tinggal yang sebelah-sebelah sini ya. Kita lemkan keliling. Jangan sampai nggak kena lem ya.
Dan selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk LCD-nya. Kita masukin soket LCD ke lubang dan kemudian terapin yang atas dan kemudian ke bawah, dan kalian bisa lihat guys, untuk kualitas LCD OG Original Quality ini lumayan bagus ya kalau menurutku ya. Kalau LCD ini selalu aku gunain kok, hehe. Baik, dan selanjutnya tinggal kita kasih karet. Kok dikasih karet bang? Supaya apa? Ya supaya lem LCD-nya kering, itu LCD-nya nggak nimbul ke atas. Tetapi kalian pilih karet yang jangan terlalu kuat, tetapi yang agak sedikit renggang gitu ya. Maksud ya, maksud ya, maksud ya. Baik, dan selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini, kita tunggu 30 menit dan ini sudah kering. Jadi video saya percepat ya supaya tidak kepanjangan. Dan selanjutnya kita lepas untuk keseluruhan karet yang tadi kita pasangkan. Ini karet gelang milik nenek aku nih guys. Bukanlah, ini emang ada ya. Baik, dan selanjutnya kita pasangkan soket LCD seperti ini dan rapikan, dan kemudian kita pasangkan baterainya guys ya. Kita pasangkan baterainya dan kemudian jangan lupa dipasangkan juga untuk soket baterainya ke mesin, nanti nggak mau menyala untuk handphonenya ya kan. Baik, kita langsung tes untuk dinyalakan. Apakah menyala? Wow, langsung menyala ya guys ya. Sembari menunggu untuk handphone ini sampai ke tampilan menu, kita rapikan handphonenya. Kita pasangkan back cover, yang terpenting jangan lupa pasangkan soket fingerprintnya ke mesin dan kemudian pasangkan penutup mesinnya seperti ini ya. Pada intinya kita kembalikan seperti semula ya guys ya. Dan kemudian kita pasangkan untuk keseluruhan baut. Kalian jangan sampai hilang guys bautnya ya, nanti dimakan kalian malah. Repot. Beda ini udah selesai, tinggal kita pasangkan back covernya seperti ini ya. Kita tekannya jangan terlalu kuat guys, yang terpenting sudah rapat ya sudah. Kalau sudah ngunci ya. Ini kalau masang backdoor jangan sampai nggak rapat. Kenapa bang? Nanti sinyalnya bermasalah guys. Ya kalau kalian nggak percaya dites aja ya. Jangan dirapetin untuk back cover atau backdoornya. Nanti sinyalnya berkurang. Biasanya sinyal muncul 3 jadi muncul 2. Dan proses ini sudah selesai, tinggal kita tes kembali untuk LCD-nya ya, sentuhannya gimana, dan kemudian kita pasangkan SIM tray-nya, dan selanjutnya di sini saya selalu bonusin anti gores ya. Anti goresnya kaca tetapi yang bening saja. Ini supaya LCD yang baru tidak tergores-gores, tidak baret-baret. Kan sayang kalau LCD masih baru nggak dipasang anti gores ya. Ini bonusan loh, bonusan guys ya, sekali lagi bonusan. Biaya untuk mengganti LCD ini aku tarif harga 230, sudah bonus anti gores, dan saya beri garansi selama 7 hari. Yang terpenting jangan masuk air dan jangan jatuh ya. Baik, kita tes sekali lagi untuk sentuhannya ya. Kita tes tuh, untuk hasilnya ya sudah mantap banget ya guys ya. Dan ini sudah selesai, tinggal kita kasihkan ke orangnya.